Kita bikin chiffon roll cake. Bahan yang diperlukan: tepung terigu protein rendah, kuning telur, susu cair, minyak sayur, dan vanilla paste. Yuk langsung bikin. Pertama, campurkan minyak sayur dan susu cair. Kemudian kita aduk sampai keduanya tercampur dengan baik. Kemudian masukkan tepung terigu, aduk lagi. Pastikan tepung tercampur dengan rata. Kemudian setelah tercampur dengan rata, kita masukkan kuning telur. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Kemudian kita tambahkan vanilla bean paste. Aduk lagi. Konsistensi adonan seperti ini. Sekarang kita sisihkan dan kita mau buat meringue. Untuk meringuenya, 4 butir putih telur kita tambah dengan gula kastor dan 1 sendok lemon juice. Kita mixer dengan kecepatan medium. Di sini saya pakai sampai speed 4 ya, dengan menggunakan hand mixer Silencio dari Signora. Kita mau mixer sampai konsistensi firm peak. Di akhir pengocokan, kita turunkan gradually hingga speed yang paling rendah. Nah, ini yang dimaksud dengan firm peak. Sekarang kita mau campurkan meringue ini ke adonan kuning telur. Ambil sepertiga bagian dari meringue, lalu kita aduk balik menggunakan hand whisk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kita mau tuang balik adonan ini ke dalam mixing bowl yang berisi meringue tadi. Kemudian kita akan aduk lagi, masih menggunakan hand whisk. Kemudian setelah tercampur, kita mau tukar hand whisk ini dengan spatula. Tujuannya untuk pengadukan yang lebih rata sampai ke dasar mixing bowl. Pastikan semua meringue tercampur dengan baik. Jangan sampai ada meringue yang bergerindil atau tidak tercampur. Dan adonan akhir harus kental seperti ini. Oke, sekarang kita mau siapkan loyang. Saya pakai loyang ukuran 28 cm x 28 cm dari Mona Bakeware. Di sini saya alasin dengan baking paper dan kita tuang seluruh adonan, lalu kita ratakan. Pastikan permukaan adonan nanti benar-benar smooth ya, supaya hasil akhir dari kuenya juga nanti rapi.
Bila perlu kita pakai scraper untuk membantu meratakan adonan supaya adonan benar-benar level dan permukaannya itu rapi. Kita akan panggang di suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 30 menit. Sekarang kita siapkan stroberinya. Saya potong stroberinya ini menjadi 2 bagian. Kemudian kita sisihkan. Setelah kuenya matang, kita langsung keluarkan dan kita hentak. Kemudian kita sisir bagian tepi-tepinya, lalu kita balik untuk didinginkan. Sekarang kita siapkan krimnya. Pertama, kita campurkan cream cheese dengan gula kastor. Lalu kita aduk sampai gulanya itu tercampur rata dengan cream cheese-nya. Ini kita pakai cream cheese yang udah suhu ruang ya, supaya lebih mudah tercampur. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita mau tambahkan whipped cream. Di sini saya pakai non dairy whipped cream. Kita mau campurkan whipped creamnya dengan campuran cream cheese tadi. Lalu kita aduk dulu menggunakan spatula sebelum nanti kita mixer. Nah, kita mixer krim dan cream cheese ini sampai ke konsistensi firm peak ya. Seperti ini ya. Kemudian kita mau simpan krim ini di dalam piping bag dan kita masukkan dulu ke dalam lemari es sampai nanti kita siap untuk gunakan. Sekarang sebelum kita susun, kita mau trimming dulu bagian tepi dari kuenya. Lalu kita potong kue menjadi 2 bagian dengan ukuran 13 cm dan 9 cm. Kemudian yang ukuran 13 cm kita kerap dulu bagian yang berkulitnya supaya nanti dia lebih fleksibel ya pada saat dicetak. Nah, ini kita menggunakan akrilik setengah silinder untuk cetakannya. Kita masukkan dulu kue yang berukuran 13 cm ke dalam cetakan akrilik. Kemudian kita beri krim. Lalu kita letakkan potongan stroberi sepanjang kue.
Lalu kita tutup dengan krim lagi. Kemudian kita ratakan krimnya. Sebelum nanti kita tutup dengan potongan kue yang berukuran 9 cm. Kita tutup bagian atas krimnya dengan potongan kue yang 9 cm tadi. Kemudian kita tekan-tekan supaya padat. Lalu setelah itu kita mau bungkus dengan plastik wrap. Semua sisinya ya. Dan kita akan simpan dulu di dalam lemari es kurang lebih 1-2 jam. Sampai krimnya benar-benar set. Setelah kue set, kita bisa keluarkan dan kita bisa mulai hias. Di sini saya cover bagian permukaan kue dengan whipped cream. Oles whipped cream hingga tertutup rata semua permukaan kuenya. Setelah tercover dengan krim semuanya permukaannya, kita mau simpan dulu kuenya di dalam lemari es. Sekarang kita mau siapkan coklat coating untuk bagian atas kuenya. Di sini kita campurkan coklat, saya pakai Callebaut Ruby dengan susu cair. Susu cair panas ya. Lalu kita aduk sampai coklatnya leleh semua. Kemudian kita mau tambahkan kacang yang sudah dipotong kecil-kecil. Seperti ini ya. Setelah siap, kita keluarkan kuenya dan kita mau siram coklat ini di atas permukaan kue. Setelah tertutup coklat semua, kita simpan lagi di dalam lemari es sampai coklat benar-benar set. Setelah coklat set, baru kita bisa keluarkan kuenya lagi dan kita hias. Di sini saya hias simpel aja dengan menggunakan whipped cream dan saya beri topping fresh strawberry. Sekali lagi, ini hanya ide presentasi saja, bisa disesuaikan dengan kreativitas masing-masing, dengan selera masing-masing mau dikasih topping apa. Oke. Chiffon roll cake sudah jadi. Semoga tutorialnya bermanfaat. Selamat mencoba. Happy baking. Good luck. See you next time.